Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Jadi video kali ini saya ingin ngebahas tentang banyak banget para pemagang atau orang-orang yang bekerja di Jepang itu menyesal setelah mereka masuk Jepang. Nah, banyak banget penyesalannya. Mungkin yang pertama itu kita akan bahas masalah tentang gaji. Nah, tentang gaji ya. Jadi mungkin di anggapan mereka bekerja di Jepang itu gajinya banyak, gajinya besar. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu memang saya tidak tidak menutup mata ya. Memang gaji di Jepang itu lebih besar. Tetapi gajinya besar, pengeluarannya juga banyak minasang. Nah, ini kenapa mereka menyesal? Karena kebanyakan mereka ketika mencari job atau menerima job order untuk ikut interview itu mereka tidak terlalu memikirkan tentang gajinya itu. Jadi tidak ada yang membuat kalkulasi. Kalau misalkan dapat gaji sekian, uang makan atau biaya hidupnya berapa, potongan dari perusahaannya itu berapa, sisanya berapa, dan berapa yang bisa ditabung, dan berapa yang bisa dikirim ke keluarga yang ada di Indonesia. Jadi banyak banget yang tidak melakukan kalkulasi seperti itu. Jadi intinya mereka langsung ingin kerja di Jepang tanpa memikirkan hal-hal yang memang harus dipikirkan. Ya, jadi oke lah kerjaannya apa aja, gajinya berapa aja, itu oke lah. Minasang, saya ingetin sekali lagi buat teman-teman yang baru akan ikut interview. Ketika ada tawaran untuk ikut interview, silahkan kalian lihat dulu. Yang pertama adalah gajinya. Kemudian potongannya berapa, ya. Kemudian kira-kira biaya hidup di Jepang itu berapa, ya. Nah, kemudian sisanya masih berapa sih yang akan saya terima atau bersihnya itu yang bisa saya tabung itu berapa? Itu harus benar-benar dikalkulasi dulu minasang. Jangan sampai setelah masuk Jepang, loh, kok tidak ada sisa? Kok saya tidak bisa menabung? Kok saya nggak bisa menyisihkan uang gitu loh, ya? Karena kalau misalkan gajinya adalah di bawah 10 mang ya, atau 10 jutaan lah, itu mending jangan diambil minasang. Karena kalian sudah saya bisa pastikan tidak akan bisa terlalu menabung. Bisa sih, cuman tidak terlalu bisa menabung seperti teman-teman yang lain yang mendapatkan gaji mungkin 15 juta dan sekian. Ya. Nah, kemudian silahkan dikalkulasi dulu. Kalau misalkan oke, kayaknya bisa nih, gitu ya. Nah, baru kalian ambil job itu. Ya. Dan kemudian penyesalan yang berikutnya adalah, yang kedua yang akan saya bahas adalah masalah job. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan yang merasa dirinya tidak cocok dengan pekerjaan itu, ya. Atau mereka merasa kerjaan itu sangat berat, ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ketika kalian ingin mencari job di luar negeri dimanapun itu, selain Jepang juga sama. Jadi lihatlah dulu job desk-nya itu kayak gimana, ya. Kerjaannya kayak gimana. Kalau misalkan diberikan penjelasan tentang pekerjaan penggalian tanah gitu. Nah, mungkin kalian bisa cari dulu tuh pekerjaan penggalian tanah tuh kayak gimana. Sistemnya gimana? Susah apa enggak gitu ya. Kalau merasa dirinya mampu untuk melakukan pekerjaan itu, ya silahkan ambil pekerjaan itu gitu loh. Karena kalau tidak, setelah datang ke Jepang, kalian merasa menyesal, itu nggak bisa ganti kerja, minasang. Jadi harus bersabar selama 3 tahun di tempat kerja yang sama. Walaupun kalian merasa tidak cocok, merasa tidak nyaman, dan sebagainya, itu harus tetap bertahan, minasang. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini lagi satu nih. Nah, yang ketiga ini mungkin saya sudah ketika memberikan job order kepada teman-teman, kepada para pemagang, itu selalu saya berikan alamatnya di mana, nama perusahaannya itu di mana, dan kemudian saya akan jelaskan melalui yang namanya Google Map. Google Map saya gunakan untuk menjelaskan letak daripada perusahaan kamu itu di sini, ya. Nama perusahaannya itu ini, gitu. Nah, ini biasanya teman-teman itu tidak mendalami lagi tentang keberadaan perusahaan itu sendiri. Jadinya apa? Jadinya mereka akan terkejut. Nah, terkejutnya gimana? Loh, kok tempat kerja saya kok pedesaan banget? Kok pubeng itu tidak praktis ya? Mungkin secara angkutan, secara transportasi itu benar-benar tidak praktis. Nah, atau bahkan mungkin ada juga orang yang mendapatkan lokasi yang di tempat sangat terpencil atau di pedesaan gitu ya. Nah, karena kemarin saya udah buktiin ke salah satu perusahaan yang berada di sebuah pulau gitu ya. Ini benar-benar saya juga
nggak habis pikir di suatu tempat yang memang benar-benar sangat terpencil itu ada orang Indonesia. Nah, syukurnya mereka merasa apa namanya itu ya, nyaman di sana. Orang-orang yang suka kampung sih nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang suka main biasanya akan merasa tidak nyaman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak fokus bekerja, tidak nyaman, tidak menikmati Jepang. Jadi ujung-ujungnya ya mungkin bisa kabur dan semacamnya gitu loh. Nah, satu lagi saya ingetin, silahkan cari tahu dulu ya. Saya juga akan perlihatkan sekitar di sini ini juga sangat kampung minasang ya. Jadi itu ada pegunungan juga ya, banyak banget pegunungan di sana. Gimana sih ini ya? Oke, ada pegunungan di situ. Tapi saya memang benar-benar orang yang suka yang namanya pedesaan, jadi saya menikmati di sini. Nah, kebetulan di hari Minggu ini saya juga sedang jalan-jalan ya. Mungkin ini jalannya ya. Seperti ini, saya jalan-jalan di sini ya, ke sana, kemari. Jadi saya menikmati. Nah, kemudian saya kembali lagi ke topik kita hari ini, yaitu banyak para pemagang atau pekerja Indonesia yang datang ke Jepang itu menyesal. Nah, saya udah bahas tadi, ini secara garis besar saja. Dan mungkin ada juga banyak hal yang mereka sesali setelah masuk Jepang. Mungkin masalah makanan juga, dan semacamnya. Nah, itu saya juga nggak tahu. Mungkin setiap orang juga punya permasalahan. Tetapi permasalahan yang hari ini saya bahas itulah benar-benar real, terjadi, dan memang banyak teman-teman yang merasa seperti itu. Nah, pesan saya, sebelum kalian ikut interview, silahkan cari tahu baik-baik, entah itu gajinya, entah itu yang namanya apa namanya itu tempat kerjanya di mana, ya. Kemudian adalah tentang apa lagi satu ya, lupa saya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya kalian jangan ujuk-ujuk. Yang penting saya berangkat ke Jepang. Yang penting saya bisa berangkat ke Jepang. Itu salah besar, ya. Tetap semangat dan semoga kalian bisa mendapatkan yang namanya pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan gaji yang kalian harapkan, dan bisa membantu keluarga di rumah. Oke, jangan lupa share video ini karena banyak teman-teman yang akan menyesal. Oleh sebab itu silahkan share video ini agar tidak banyak lagi orang yang menyesal. Oke, Mas Ang, sampai jumpa di video berikutnya. Ja, selamat hari Minggu.